Baik, kita mulai ikhwan sekalian. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma amin. Kita masuk kepada niyabatul fathati anil kasrah. Niyabatul fathati anil kasrah. Artinya fathah menjadi pengganti kasrah. Ya. Fathah menjadi pengganti kasrah. Ini masih di pembahasan alamat khafat. Ya, alamat khafat atau alamatul jar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yakni Abu Dawud As-Sinhaji rahimahullah, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu. Dan adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi khafat. Khafat mananya apa? Jar. Nah, tanda bagi jar pada isim alladzi la yansarifu, pada isim yang ghairu munsharif. Nah, apa artinya la yansarif? Tidak ditanwin, tidak ditanwin. Nah, jadi di sini fathah itu menjadi tanda khafat pada isim yang tidak bertanwin. Berkata di sini Ahmad Al-Buswabi rahimahullah, aqulu takunul fathatu alamatan ala khafdil kalimati niyabatan anil kasrati fi maudhi'in wahidin wa huwa al-ismu alladzi la yansarifu. Fathah menjadi tanda bagi khafat atau jarnya suatu kalimah yang mana dia menjadi pengganti daripada kasroh di satu tempat saja. Ya, jadi fathah menjadi tanda khafat hanya di satu tempat, yaitu ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin, la yansarif. Ya. Wa ma'na kaunihi la yansarifu, arti daripada la yansarif yakni annahu la yaqbalu as-sarfa, bahwasanya dia yaitu isimnya tidak menerima sarf. Sarf yaitu huwa at-tanwin. Sarf adalah tanwin. Ya. Tanwin itu apa? Masih ingat nggak? Apa itu tanwin? Bukan. Pengganti? Sahih. Jadi tanwin adalah nunun zaidah talhaqu akhiral kalimah lafzon la nuqton. Ya. Adalah tanwin itu nun tambahan yang ada di akhir kalimah, ya, dilafazkan tidak ditulis. Seperti kata misalnya qalamun. Kalau antum lihat kata qalamun, ada tanwin kan di belakang. Tanwin itu adalah nun. Qalamun, seakan-akan antum menulis setelah mim ada nun, qalamun. Ada nunnya aja, qalamun. Ini kalau kita lihat kan tulisannya cuman qaf lam mim. Sebenarnya bunyinya qaf lam mim nun. Nah, nunnya itu adalah tanwin. Berarti tanwin adalah nun tambahan yang ada di akhir kalimah. Lafzon, dilafazkan. La nuqton, tidak ditulis. Artinya ketika antum menulis kata qalamun, gak usah kasih nun di belakangnya. Cukup dikasih tanda double dhammah misalnya kalau qalamun, atau double fathah kalau qalaman, atau double kasroh kalau menjurur. Ya, jadi yang dimaksud dengan la yansarif, ya ini tidak menerima sharaf. Sharaf maknanya tanwin. Ya. Sawaun kana li mudzakkarin, baik itu ya bagi isim muzakkar, contohnya bukan ayat. Radhiyallahu an Umar. Radhiyallahu an Umar. Artinya apa? Semoga Allah meridhoi Umar. Semoga Allah meridhoi Umar. Kita lihat radhiya di situ fiil.
Fi'il madin mabni alal fathi. Lafaz Allah di situ sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un alamat rafi'i ad-dhammah. An di situ sebagai harfu jar. Nah, berarti harfu jar mabni ala sukun. Di situ kata radhiya selalu bersanding dengan an. Jadi kalau antum mau mengatakan Allah meridhoi si fulan, berarti radhiyallahu an fulanin. Pakai an. Ya, ini menunjukkan fi'il radhiya ini fi'il lazim. Karena butuh kepada huruf jar. Nah, Umar di sini menjadi isim yang majrur. Isim yang dijarkan oleh huruf an. Berarti harusnya diakhiri dengan kasroh, harusnya. Tetapi kita lihat di sini diakhiri dengan fathah. Ya. Maka Umar, kalau kita i'rab, Umar ya ismun majrurun alamatu jarhi al-fathah. Isim majrur, tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan anil kasroh. Yang fathah itu menjadi pengganti kasroh. Ya, dia menjadi pengganti kasroh. Dan dia mufrad, dan Umar ini isim mufrad, kata tunggal ya. Baik. Maka Umar ini aslinya Umaru, asalnya Umaru bukan Umarun. Ketika jadi majrur maka dijarkan dengan tanda fathah Umaro, bukan Umari ya, Umaro ya. Wa qauluhu ta'ala innahu min Sulaimana, sesungguhnya dia dari Sulaiman. Kita lihat ya, min Sulaimana, ada min huruf jar. Berarti Sulaiman menjadi isim majrur. Alamatu jarhi fathah. Kenapa fathah? Kenapa enggak kasroh? Lanau ismun ghairumun sharif atau ismun alladzi la yansharif ya. Ini contoh dua untuk muzakkar. Auli muannas atau untuk muannas radhiyallahu an Aisyata, artinya apa? Semoga Allah meridhai Aisyah. Semoga Allah meridhai Aisyah ya. Maka lihat di sini Aisyah dia berarti menjadi isim majrur. Majrur alamatu jarhi fathah. Kenapa? Ismun ghairumun sharif. Nah, atau ismun alladzi la yansharif ya. Wa qaulu ta'ala wa qaulihim ala maryama buhtanan azima. Mana syahidnya? Maryama ya. Dan ucapan mereka kepada Maryam itu adalah buhtanan, suatu tuduhan yang azima, yang besar, yang menuduh Maryam itu ya punya anak tanpa bapak, perempuan nggak baik kata mereka ya. Maka di sini Maryama dia isim majrur. Alamatu jarri fathah li'annahu ghairumun sharif atau ismul ladzi la yansharif ya. Kemudian fakullun min Umara wa Sulaimana wa Aisyah wa Maryam ismun mahfudun. Masing-masing dari kata Umar, Sulaiman, Aisyah dan Maryam semuanya adalah isim mahfud ay majrur ya. Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf khafat, huruf jar kepadanya. Wa alamatu khafdihil fathatu zahirah ala akhirih niyabatan anil kasra. Nah, tanda khafatnya adalah fathah zahirah di akhirnya sebagai pengganti dari kasrah ya. Li'annahu ismun la yansarifu ay la yunawwanu, karena dia isim yang ghairu munsharif, yaitu la yunawwan, tidak ditanwin ya. Jelas dulu sampai sini? Baik. Wa qad yakunu khafduhu bi fathatin muqaddarah. Qad yakunu, qad ini masuk kepada fi'il mudhari. Berarti maknanya apa? Qad masuk kepada mudhari maknanya apa? Ada dua. Masih ingat? Taklil atau taksir. Taklil atau taksir. Taklil. Nah, ini maknanya antara dua. Kalau nggak taklil, kalau nggak taksir. Taklil maknanya apa? Jarang. Taksir lawannya sering. Ya, ya.
Kalau masuknya kepada mudhari maknanya dua. Kalau enggak artinya jarang, kalau enggak artinya sering. Tapi kalau masuk qad kepada fi'il madin maknanya juga dua. Apa yang pertama? Taukid sama takrib. Tahqiq dan takrib. Tahqiq artinya sungguh. Kalau takrib artinya hampir. Qad qamatis shalah. Artinya apa? Qad qamatis shalah. Artinya apa? Salat hampir tegak. Salat hampir dikerjakan. Padahal qad masuk kepada qoma. Qoma fi'il madin. Maknanya bukan sudah. Maknanya hampir. Ya. Nah, ini qad yakunu. Berarti di sini qad maknanya kalau enggak taklil, kalau enggak taksir. Dan di sini maknanya adalah taklil. Ya. Qad yakunu khafduhu bi fathatin muqaddarah. Terkadang khafadnya, jarnya itu dengan fathah muqaddarah. Contohnya marartu bi jarha. Marartu bi jarha. Saya melewati orang-orang yang jarih, orang-orang yang terluka. Jarha jamak dari kata jarih, ya, orang-orang terluka. Ada nggak nih di bawah? Oh, nggak ada. Ya, saya melewati orang-orang yang luka, terluka, jarih. Ya. Maka kita lihat di situ, ya, maror ini fiil madin, mabni ala apa? Mabni ala sukun. Antum melihat di huruf terakhir fiilnya. Huruf terakhir fiilnya adalah huruf ra. Maka dia mabni ala sukun. Tu domir muttasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Ya. Tu-nya domir saya di situ dia sebagai fa'il. Bi jarha ba harfu jar. Ya. Jadi kata marra, fi'il marra itu selalu bersambung dengan bi. Marra bi. Nah. Marron Nabi SAW bi qabro ini. Nabi pernah melewati dua buah kuburan. Nabi pernah mendengar salah satunya disiksa, dua-duanya disiksa. Yang salah satu disiksa karena tidak beres dalam istinja. Yang satu lagi karena namimah. Marro Nabi SAW bi qabro ini dengan ba. Ya. Berarti jarha menjadi isim majrur dengan ba. Tanda jarnya apa di situ berarti? Fathah muqaddaro. Ya. Kenapa fathahnya muqaddaro? Karena ada alif di situ. Ya. Jarha itu ada alif di huruf terakhirnya. Dan alif tidak bisa terima harokat. Alif tidak bisa terima harokat. Berarti harokatnya menjadi muqaddaro. Ya. Bukan jadi ala sukun. Ya. Bukan menjadi sukun. Jarha ismun majrur alamatu jari asukun. Karena alif itu sukun. Bukan. Ya. Nah, sukun itu nggak ada di isim. Sukun adanya di fiil. Ya. Maka jarha sini ismun majrur alamatu jari fathah muqaddaro. Ya. Yang menghalangi dari nampaknya fathah ini apa? Apa yang menghalangi dari nampaknya fathah? Ta'adzur, ya. Ta'adzur, ya. Apa ta'adzur? Sulit. Ya, sulit, ya. Di mana alif tidak bisa terima harokat apapun, ya. Alif tidak bisa diharokati apapun, ya. Berarti kalau antum buka Iqra a i u itu alif atau hamzah? Hamzah asalnya. Hamzah, ya, karena bisa dibaca. Kalau alif nggak bisa dibaca. Gitu. Taib. Kemudian tazawwaja Zaidun bi Laila. Tazawwaja Zaidun bi Laila. Zaid menikahi Laila atau Zaid menikah dengan Laila. Maka kita lihat tazawwaja jadi apa di sini? Fi'il madin. Nah, mabni ala fathi. Nah, Zaidun jadi apa? Fa'ilnya. Setiap antum ketemu fi'il, cari fa'ilnya dulu. Ini kan tazawaja artinya apa tadi? Menikah. Berarti kan harus ada orangnya. Yang menikah siapa? Zaid. Maka Zaid jadi
fa'il, berarti harus di dhammah, marfu. Ya. Zaidun fa'ilun marfu'un alamat rafihi dhammah. Nah, kenapa dhammah? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak yang lain? Karena dia mufrad, tunggal. Bagaimana kalau misalnya Zaidani, dua Zaid, kan jadi fa'il. Tanda rafanya bukan lagi dhammah, tapi alif, Zaidani, begitu. Baik, Zaidun fa'il. Ba bilaila, ba berarti jadi huruf jar. Tazawaja dengan ba. Laila berarti menjadi isim majrur dengan ba. Tanda jarnya apa Laila? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah atau kasrah muqaddarah? Kenapa? Karena Laila ghairu munsharif. Ya, Laila ghairu munsharif. Ya. Maka dia tanda jarnya fathah. Cuman fathahnya fathah muqaddarah. Apa alasannya fathahnya muqaddarah? Ta'dzur, ya, ada alif, ya, tidak bisa terima harokat. Ya. Mau alif bengkok, mau alif lurus, sama. Wa qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa auhayna ila Musa. Apa nih artinya? Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa. Ya. Wa ini bisa jadi huruf athof. Ya. Auhay fi'il madin mabni ala sukun. Fa'ilnya mana? Domir muttasil. Domir muttasil. Mana domirnya? Nah, di situ kan? Nun niswa bukan? Bukan. Apa? Na al-fa'iliyah. Na fa'il. Na-nya nun domir nahnu. Nah, domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa auhayna berarti dia auhayna fi'il dan fa'ilnya. Ila, jadi apa di situ? Harfu jar. Musa berarti menjadi isim majrur, alamatu jarrihi fathah muqaddarah. Alasannya kenapa muqaddarah? Ta'adzur. Alasan ta'adzur. Tayyib, ya. Fakullun min jarha wa Laila wa Musa ismun mahfudun. Maka semua tadi dari kata jarha, Laila, Musa, semuanya isim majrur, mahfud. Alasannya lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuk huruf jar. Wa alamatu khafdihi al-fathatul muqaddarah alal alif. Yang menghalangi dan tanda khafatnya adalah fathah muqaddarah di atas alif. Ya, kita lihat jarha belakangnya alif, Laila alif, Musa alif. Ya. Mana amin zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya fathah adalah at-ta'adzuru. At-ta'adzur artinya sulit. Ya, adalah kesulitan. Apa kesulitannya? Alif tidak terima harokat. Ya. Niabatan anil kasroh. Niabatan anil kasroh. Di mana fathah muqaddarah tadi dia menjadi pengganti kasroh. Ya. Li'annahu ismun la yansharif, karena kalimat-kalimat tadi adalah isim yang ghairu munsharif, maknanya yakni la yunawwanu, ya, tidak ditanwin. Walismu alladzi la yansharif anwa'uhu katsiratun. Isim yang ghairu munsharif anwa'uhu, jenis-jenisnya banyak, macam-macamnya banyak. Walaha syurutun, dan dia memiliki syarat-syarat. Ya. Tutlabu, yang dituntut, minal atau tatlubu minal matulati, yang kau bisa cari syarat-syarat ini ada di kitab matulat. Matulat itu kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang panjang, ya, yang kalau ini kan kitab-kitab ringkas, ya, jurumiyah ini kitab-kitab ringkas, pendek, ya. Fa innal mubtadi'a, seorang mubtadi, ya, beda nih, mubtadi bukan ahli bid'ah. Mubtadi di sini adalah pemula. Kalau mubtadi ahli bid'ah pakai ain, mubtadi'un pakai ain, ini pakai hamzah. Fa innal mubtadi'a, seorang pemula, yakfihi, cukup baginya, fi awalil amri, di awal belajarnya, an yatasawwarahu ijmalan, cukup dia memiliki gambaran
Apa itu ghairu munsharif? Secara ijmal, secara global, ya, tidak terperinci. Wa sanatakallam ala syai'in min dzalika fi babil mahfudati insyaallah taala. Dan kita akan bicarakan, ya, hal itu nanti di bab mahfudat, bab majrurat insyaallah taala. Jadi nanti yang akan kita baca insyaallah taala itu adalah bab marfu dulu. Isim marfu ada berapa? Lalu masuk bab mansubat, isim mansub ada berapa? Baru terakhir bab mahfudat atau majrurat, isim majrur ada berapa? Itu klasifikasinya, ya. Nah, jelas sampai di sini? Ayo. Berarti tanda jar itu ada berapa? Ingat nggak? Ada 3. Yang pertama kasroh, yang kedua aliyah, yang ketiga fathah. Kasroh di tempat mana aja? Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, apalagi jamak muannats salim. Ada 3. Kalau ya di mana? Asmaul khamsah, terus musana, terus jamak muzakkar salim, 3 juga. Fathah di mana? Ghairu munsharif, ya, isim ghairu munsharif, ya. Jadi kapanpun antum lihat, ya, ada fathah setelah sebelumnya ada majrur, berarti fathah itu tanda jarnya. Baik. Nah, isim ghairu munsharif sudah kita singgung di pembahasan durusul lughah, ya. Jadi apa itu isim ghairu munsharif? Apa itu isim ghairu munsharif? Yang tidak ada tanwinnya. Kapan isim ini masuk kepada munsharif? Kapan masuk kepada ghairu munsharif? Itu tanda-tandanya. Nah, ini kapan dia bisa masuk kepada tanwin, kapan tidak masuk kepada tanwin. Ya. Penjelasannya, ya, isim itu asal mulanya adalah munsharif. Hukum asal isim adalah munsharif, bertanwin. Artinya kebanyakan isim dalam bahasa Arab itu bertanwin. Kemudian datang yang cabangnya, berarti pengecualian yang tidak bertanwin. Nah, kapan dia masuk ke dalam yang tidak bertanwin? Artinya kapan dia jadi ghairu munsharif? Itu apabila dia memiliki keserupaan dengan fiil. Ya. Jadi kalau isim memiliki keserupaan dengan fiil, maka dia ghairu munsharif. Jadi kalau mau dikatakan dia mirip dengan fiil, maka harus punya 2 kesamaan dengan fiil. Ini fiil. Kesamaan dalam lafaz, kesamaan dalam makna. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ini isim ghairu munsharif, berarti isim ini harus punya kemiripan dengan fiil. Dalam hal apa? Dalam 2 ilah, 2 sebab, 2 alasan. Alasan lafaz, alasan makna. Yang alasan lafaz, ya, misalnya kita kasih contoh, ini ada kalimat apa namanya? Ghairu munsharif. Yazidu, nama orang. Yazidu dibaca yazidun atau yazidu? Yazidu, berarti ghairu munsharif. Kenapa kita katakan ghairu munsharif? Karena mirip fiil. Ada fiil bunyinya yazidu? Ada. Apa artinya yazidu? Bertambah, dari fiil zada yazidu. Zada madin yazidu mudhari, artinya bertambah. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman bertambah dan berkurang. Nah, yazid berarti dia serupa dengan fiil, berarti dia nggak boleh bertanwin. Serupa dalam hal apa? Kembali kepada 2 alasan, dalam lafaz maupun dalam makna. Nah, dalam lafaznya berarti di sini dia lafaznya dia wazan fiil. Nah, yazid mirip fiil dalam hal apa? Dalam hal lafaznya. Lafaznya seperti menyerupai fiil. Fiil yazidu sendiri. Maknanya karena dia alamun, sebuah nama. Sebuah nama, gitu.
Jelas nih? Nah, jadi dikatakan yazidu ghairu munsharif karena dia mirip fiil. Mirip dalam hal apanya? Ya, dalam lafaz dia wazan fiil, ngikut wazan fiil. Kedua, mirip dalam maknanya, maknanya alam. Apalagi misalnya ada nama Aisyatu. Aisyatu atau Aisyatun? Aisyatu. Berarti ghairu munsharif. Betul? Nah, berarti harus mirip dengan fiil. Mirip dalam dua ilah. Dalam hal lafaznya. Lafaznya apa di sini? Taknis. Nah, ada taknis. Nah. Taknis, ada perempuan. Ya. Kemudian maknanya dia adalah alam, nama. Jadi kalau tidak terpenuhi dua ini, ya, maka nggak boleh dikatakan ghairu munsharif. Misal Muhammadun, boleh nggak dibaca Muhammadu? Boleh nggak dibaca Muhammadu? Nggak boleh. Kenapa? Nggak serupa dengan fiil. Apakah di lafaznya mengikuti wazan fiil? Tidak. Nggak ada fiil wazannya apa mufa'alun. Nggak ada fiil wazannya mufa'alun. Yang ada fa'ala yufa'ilu. Nah, maka lafaznya nggak bisa menyerupai fiil. Meskipun dia masuk alam. Muhammad nama bukan? Nah, dia benar alam, tapi dia tidak masuk kepada lafaz seperti fiil. Maka nggak bisa jadi ghairu munsharif. Umar. Umarun atau Umaru? Umaru. Berarti ghairu munsharif. Nah, dalam lafaznya miripnya di mana? Nah, dalam maknanya dia alam. Alam bukan? Nama bukan? Nama orang kan? Nama sesuatu. Maka alam. Lafaznya dia udul. Udul. Adlun. Ya, adlun. Ya, mirip lah. Udul. Ya. Artinya dia dipalingkan dari wazan aslinya. Kata Umar, ini asalnya amirun. Dipalingkan, dipindahin kepada fu'alu, jadi umaru. Nah, ini alasannya. Tayyib. Nanti ada di pembahasannya mahfudat. Insyaallah taala. Kalau majelisnya masih jalan terus. Sekarang kita masuk ke alamatul jazmi. Tanda-tanda jazm ya. Faqala al-musannif rahimahullah walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Walil jazmi dan jazm itu memiliki dua tanda. Jazm memiliki dua tanda. As-sukunu yang pertama sukun, wal hadfu yang kedua hadfu, yaitu dibuang. Nah, ada yang dibuang ya. Sukun yang kedua al-hadfu. Al-hadfu artinya dibuang. Kita lihat di nomor 4 di bawah. Qala al-Imriti rahimahullah wal jazmu fil af'ali bisukuni au hasfi harfa illatin au nuni. Jazm itu adanya di fiil ya. Jazm adanya di fiil. Nggak ada isim di jazm. Tidak ada isim di jazm. Jazm ada pada fiil bisukuni dengan tanda sukun. Dengan tanda sukun. Au hasfi harfil illah. Atau hadfu. Hadfu yang dimaksud di sini adalah membuang huruf illah. Au nuni atau huruf nun. Membuang huruf illah atau huruf nun. Huruf illah itu ada berapa? 3. Apa aja?
Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya ini huruf illah. Ketika kondisinya nanti dijazm, maka huruf illahnya dibuang. Ini makna dari kata hadfu, membuang huruf illah. Atau nun. Ini kalau pada af'alul khamsah. Kalau di af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Nah, apa itu fi'il yang 5? Yang fa'ilnya alif tasniyah atau waw jamaah atau ya mukhatabah. Ya, jadi fi'il yang 5 adalah yang fa'ilnya adalah alif tasniyah atau waw jamaah atau apa lagi? Ya mukhatabah. Contohnya yang fa'ilnya alif, misalnya pada kalimat yaf'alani, artinya apa? Mereka berdua melakukan. Mereka berdua melakukan. Maka di sini yaf'alani fa'ilnya alif. Ya, huma. Dari mana tahu huma? Ada huruf ya, huruf orang ketiga. Ya. Yaf'alani. Atau untuk orang kedua. Taf'alani. Taf'alani berarti antuma. Karena ada ta. Fa'ilnya alif. Ini af'alul khamsah. Atau ya, fa'ilnya adalah waw jamaah. Yaf'aluna. Artinya apa? Mereka melakukan. Berarti fa'ilnya waw jamaah. Takdirnya apa? Hum. Atau orang kedua. Taf'aluna. Artinya kalian laki-laki melakukan. Maka fa'ilnya waw jamaah, takdirnya antum. Atau ya mukhatabah. Taf'alina. Artinya kamu perempuan melakukan. Kamu perempuan melakukan. Maka ini namanya af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang bersambung di akhirnya alif. Alif tasniyah, alif yang menunjukkan dua. Nah, alif ini adalah fa'ilnya. Atau waw jamaah. Ya, fi'ilnya bersambung dengan waw jamaah. Yang bisa hum, bisa antum. Atau bersambung dengan ya mukhatabah. Takdirnya apa di sini? Anti. Nah, itu namanya af'alul khamsah, ya. Jadi nanti ketika ini posisinya jazm, ketika posisinya majzum, tanda jazmnya dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Nah. Ketika jadi majzum. Begini jadi posisi jazmnya. Baik. Kita lanjut ya. Kemudian berkata Ahmad Al-Wasabi rahimahullah, aqulu liman taha minal kalami ala kalimatil khafdi akhadha yatakallamu ala alamatil jismi. Tatkala beliau sudah selesai dari pembahasan tentang alamat-alamat khafat, beliau mulai berbicara tentang alamat-alamat jazm, tanda-tanda jazm. Fadzakara annaha alamatani. Beliau menyebutkan bahwasanya bahwasanya jazm itu alamat jazm ada dua. Ihdahuma,
Salah satu dari keduanya asliyatun adalah tanda asli, wa hiya as-sukun dan dia sukun, wa tsaniyah naibatun anha. Dan tanda yang kedua adalah pengganti darinya. Nya ini kembali ke siapa? Sukun, ya, pengganti dari sukun. Inda adamiha, ketika tidak ada sukun. Wa hiya al-hadzfu. Jadi dan dia adalah al-hadzfu. Famata wajadta fil kalimati wahidatan min hatainil alamataini, maka kapanpun engkau dapati dalam suatu kalimat wahidatan, satu saja, min hatainil alamataini, satu saja dari dua tanda berikut, dua tanda ini, arafta annaha majzumatun, maka engkau mengetahui bahwa kalimat itu adalah majzum, ya, kalimat itu adalah majzum. Jadi i'rab itu ada berapa? 4, yaitu rafa, nasab, jar atau khafat, baru jazm, ya. Rafa, nasab ini ada pada isim, ada pada fiil. Artinya isim dan fiil ada yang di rafa, ada yang di nasab. Jar khusus pada isim saja, ya. Artinya isim itu tanda khasnya majrur, nggak ada fiil yang dijar, ya, nggak ada fiil yang dijar. Misalnya kita mengatakan apa, taf'ali, ya, kamu laki-laki melakukan, taf'ali, lamnya di kasroh, bukan karena ada ya, nggak, tapi lamnya pendek, taf'ali itu nggak ada di kasroh, ya. Maka jar itu tanda khusus bagi isim, nggak masuk kepadanya fiil. Sementara jazm tanda khusus pada fiil, nggak masuk ke dalamnya isim. Artinya isim nggak ada yang disukun. Zaidun, nggak ada yang dibaca zaid dengan dal yang disukun, kecuali ketika antum waqaf. Ketika antum waqaf itu lain lagi, ya, disukun karena waqaf. Adapun aslinya tidak, ya. Adapun aslinya tidak. Maka ketika antum mendapati salah satu dari dua tanda jazm, imma sukun, imma hasfu, maka kita tahu itu berarti kalimatnya jazm. Artinya fiilnya jazm, ya, bukan isim jazm, fiilnya jazm. Jelas? Ya. Ada yang masih bingung? Baik. Kemudian selanjutnya mau di'us sukun, tempat sukun, ya. Menunjukkan cuma satu aja, karena maudi bukan mawadi. Kalau mawadi jamak. Nah. Qala fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Maka adapun sukun dia menjadi tanda bagi jazm di fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Ya. Jadi sukun itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari'. Tapi ada catatan, yang sahih akhirnya, yang huruf akhirnya sahih. Apa maksud huruf akhirnya sahih? Yang nggak ada huruf illah. Ya, huruf akhirnya pada mudhari'nya tidak ada huruf illah. Yaitu huruf illah tadi apa? Alif, waw dan ya. Ya, kalau belakang huruf mudhari'nya nggak ada 3 huruf ini, maka fiilnya sahih belakangnya. Ya. Maka kalau jazm dengan sukun. Aqulu as-sukunu wal alamatul asliyah lil jazmi kama taqaddama. Sukun adalah tanda asli bagi jazm, kama taqaddam, sebagaimana sudah dijelaskan di awal. Walihadza bada'a bihil al-musannifu. Karena dia tanda asal, makanya musannif memulai dengannya. Wa huwa yakunu alamatan ala jazmil kalimah fi maudhi'in wahid. Dan dia, yakni sukun, menjadi tanda jazmnya sebuah kalimat di dalam satu tempat saja, yaitu al-fi'lul mudhari' as-sahihul akhiri, fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Wa ma'na kaunihi sahihal akhiri, maksud daripada fi'il mudhari' sahih akhirnya atau akhirnya sahih, anna akhirahu laisa muntahiyan biharfin min hurufil illatis salasati. Anna akhirahu, bahwa akhir dari fi'il mudhari'
laisa muntahiyan, tidaklah diakhiri biharfin dengan satu huruf dari huruf illah yang 3, yaitu wahya al-alif wal waw wal ya. Alif, waw dan ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya tidak ada huruf illah di belakangnya, berarti fi'ilnya sahih al-akhir. Sahih al-akhir, ya. Sahih itu artinya selamat, sehat, ya, daripada huruf illah. Illah itu artinya apa? Penyakit, cacat, ya. Makanya ada hadis illah, ada hadis ma'lul. Hadisnya berarti ada cacatnya. Nggak bisa jadi hadis sahih, nggak boleh jadi hujjah. Ini fi'il mudhari' yang sahih akhir berarti tidak ada huruf illah di belakangnya. Famithalul fi'lul mudhari'i as-sahihil akhiri al-majzumi qauluka. Contoh fi'il mudhari' yang sahih akhir dan majzum seperti perkataanmu lam yuhmil zaidun auladahu. Lam yuhmil zaidun auladahu. Zaid tidaklah mengabaikan, ya, anak-anaknya. Zaid tidaklah yuhmil, ahmala yuhmilu artinya mengabaikan, menyanyiakan, ya, anak-anaknya. Ya. Maka ini kita lihat lam menjadi harfu jazmin. Lam menjadi harfu jazmin. Lam yuhmil zaidun auladahu. Zaid tidaklah melalaikan anak-anaknya. Maka di sini lam dia adalah harfu jazmin, huruf jazm. Ya, dia adalah huruf jazm. Berarti tugasnya menjazmkan, ya, mensukunkan fi'il mudhari' setelahnya. Nah, yuhmil berarti fi'il mudhari' yang majzum. Majzumun. Nah, berarti dia jadi fi'il mudhari' yang majzum, dijazmkan. Amilnya mana yang bikin dia jazm? Lam. Berarti ini jadi ma'mul. Zaid jadi apa di sini? Fa'il, ya. Siapa yang tidak melalaikan? Zaid, berarti Zaid pelakunya. Berarti fa'il marfu. Ya. Aulada berarti menjadi maf'ul bi. Ya. Ini hu-nya menjadi mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Maka syahidnya ada pada kata yuhmil. Yuhmil ini, ya, fi'il mudhari'. Ya. Posisinya bukan lagi marfu. Ya. Kalau marfu harusnya yuhmilu. Ya. Bukan mansub. Kalau mansub yuhmila. Bisa nggak jadi yuhmili? Bisa. Kenapa? Nah, fi'il nggak boleh majrur. Ya. Berarti kemungkinannya cuma 3. Ya. Kalau nggak marfu, di dhammah, di fathah atau disukun. Nah, di sini posisinya dia majzum. Ya. Kenapa? Karena didahului oleh amil jazm, yaitu huruf lam. Maka dibaca dia yuhmil. Fi'lun mudhari'un majzumun alamatul jazmihi as sukun. Fi'il mudhari' i'rabnya majzum, tanda jazmnya adalah sukun. Begitu. Jelas? Hah? Ada banyak. Kita masih di pintu, ngelongok dikit, Pak. Belum mulai masuk ke ruang tamunya. Baik. Kemudian wa qaulu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Siapa yang nggak beranak? Allah, ya. Allah tidak beranak, tidak pula
diperanakan dan bukan anak. Nah, maka di situ lam. Berarti jadi apa lam situ? Harfu jazmin, huruf jazm. Nah, yalid menjadi fiil mudhari majzum. Fiil mudhari majzum, ya. Kemudian fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu mana? Huwa, kembali ke siapa? Allah. Qul huwallahu ahadun. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Maka yalid di situ fiil mudhari majzum, alamatu jazmi as-sukun. Kenapa sukun? Karena fiil mudhari'nya sahihul akhir. Ya, huruf akhirnya bukan huruf illah. Bukan belakangnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Gitu, ya. Fa'ilnya berarti domir mustatir takdiruhu huwa. Lalu walam yulad, wa-nya berarti menjadi huruf ataf, harfu atfin atau atifatun. Lamnya jadi apa tadi? Harfu jazmin, huruf jazm, ya. Yuladu berarti menjadi fiil mudhari majzum, majzum. Alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa sukun? Sahih al-akhir. Lianna fi'lal mudhari sahih al-akhir. Karena fi'il mudharinya akhirnya bukan huruf illah. Baik, ya. Kemudian fakullun min yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Semua fi'il mudhari tadi keadaannya majzum dikarenakan huruf lam. Berarti lam amilnya. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Tanda jazmnya sukun az-zahiru, sukunnya zahir, nampak ala akhirih di belakangnya. Li'annahu sahihul akhiri, karena fi'il mudhari'nya sahih di akhirnya. Begitu. Wadih, jelas? Ada yang nggak nampak berarti. Kalau dibilang sini ada apa namanya az-zahir, berarti ada dong yang nggak zahir. Itu mesti. Nah, pasti ada yang nggak zahir. Baik. Sekarang kita masuk mawadi'ul hadzfi, tempat-tempat dibuang. Berarti lebih dari satu. Qala wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al mu'talil akhiri wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nuni. Qala, dan adapun al-hasfu tadi artinya apa? Membuang. Adapun hasfu membuang, maka dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari al-mu'tal. Al-mu'tal artinya yang cacat, ada huruf ilahnya. Nah, mu'tal namanya. Jadi mu'tal itu huruf fi'il mudhari yang ada huruf ilatnya, huruf cacatnya. Yaitu ada tadi alif, waw ataupun ya. Al-mu'talul akhir, mu'tal yang di akhir. Wa fil af'alil khamsah, dan pada af'alul khamsah alati yang raf'uha, yang rafa pada af'alul khamsah itu tandanya dengan bisabatin nun, yaitu dengan tandanya tetapnya huruf nun, subutun nun, ada nun di situ. Ya. Nah, ya, jadi untuk hasfu ini ya dia menempati dua tempat, yaitu kalau fi'il mudhari'nya huruf akhirnya huruf mu'tal, huruf ilat, ya, maka nanti dibuang huruf ilatnya ketika jadi jazm, atau ya pada af'alul khamsah yang tadi kita tulis, ya. Nah, maka af'alul khamsah itu kalau marfu dengan subutun nun, mansub dengan dibuang nunnya, majzum juga sama, dibuang nunnya, hadfu an-nun, ya. Nah, taib. Aqulu yakunul hadfu alamatan ala jazmil kalimati niyabatan anis sukuni fi mawdi'aini. Hadfu menjadi tanda jazmnya suatu kalimat, yang mana dia sebagai pengganti sukun di dua tempat, ya. Ahaduhuma, yang pertama,
fil fi'lil mudhari'i al-mu'talil akhiri. Kalau bentuk fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, ada huruf cacat di akhirnya. Wa ma'na kaunihi mu'talal akhiri, maksud daripada mu'tal akhir yakni anna akhirahu harfun min hurufil illatis salasati, yaitu akhir daripada fi'il mudhari' tadi ada huruf satu dari sekian huruf illah. Ada salah satu dari huruf illah. Allati hiya, yang mana huruf illah itu adalah alif, al-waw dan al-ya. Nah. Famisalu ma akhiruhu alif. Contoh fi'il mudhari' yang akhirnya alif. Yaitu kalimat yas'a. Yas'a artinya berusaha. Berusaha. Atau bisa artinya sa'i. Apa sa'i? Jalan-jalan, cepat. Nah, kayak orang sa'i kan, kalau umroh itu dari kata yas'a, berusaha atau lari-lari kecil, jalan-jalan cepat ya, yas'a. Taqulu fi jazmihi. Ketika dia jadi jazm, maka kita mengatakan lam yas'a Zaidun ilal majdi. Lam yas'a Zaidun ilal majdi. Zaid tidak berusaha kepada kemuliaan. Zaid tidak berusaha kepada kemuliaan. Artinya Zaid tidak berusaha untuk memperoleh kemuliaan. Ya. Kita lihat di sini ya, yas'a ketika dia posisi marfu ada alif. Ya, ada alif itu yas'a. Burem ya. Ya. Ini ketika marfu tanda rafa'nya berarti apa? Dhammah muqaddarah. Ya. Dhammah muqaddarah. Nah, kenapa dhammahnya muqaddarah? Ta'dzur, ada alif. Nggak bisa terima harokat, yas'a. Ketika marfu dhammah muqaddarah. Ketika dia majzum, maka alif yang huruf illah itu dibuang menjadi yas'a. Menjadi yas'a. Maka kalau kita i'rab yas'a fi'lun mudhari'un majzumun. Alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya. Fi'il mudhari' majzum, alamatu jazmihi, tanda jazmnya hadfu harfil illah, dibuang huruf illahnya. Harfil illah. Panjang. Hadfu ya harfi al-illah. Hadfu harfil illah. Ya. Ya, jadi kalau kita ngirab lam, jadi apa? Harfu jazmin. Yas'a berarti fi'il mudhari majzum, alamatu jazmihi hadfu harfil illah, dibuang huruf illah. Huruf illah apa yang dibuang? Alif. Nah, dibuang alifnya. Atau boleh hadfu al-alif. Boleh juga, hasful alif juga boleh. Kalau misalnya ya, hasful ya. Waw, hasful waw. Apa sabih? Enggak apa-apa ya. Baik. Zaidun jadi apa sekarang? Fa'ilun. Berarti i'rabnya marfu'un. Alamat rafi dhammah. Ila jadi harfu jar mabni ala sukun. Al-majdi berarti menjadi isim majrur. Alamatu jarihi kasroh. Ya. Kenapa kasroh? Mufrad. Dia isim mufrad. Coba kalau misalnya majda ini pakai ya, karena musanna. Gitu. Baik. Wa misluhu qauluhu ta'ala walam yakhsha illallaha, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Waw harfu ataf atau ya lainnya. Lam berarti harfu jazmin. Yakhsha berarti menjadi fi'il mudhari majzum, i'rabnya majzum. Tanda jazmnya hadfu harfil illah, dibuang huruf illah ya. Terus fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu huwa ya.
illa menjadi adatul istisna, alat pengecualian. Ya. Allah berarti menjadi maf'ul bi. Makanya di fathah. Nggak mungkin di dhammah. Allah nggak takut. Yang takut orang, makhluknya. Allah jadi yang ditakuti. Nah, ini kalau kita ngelihat di i'rab nomor 2, al-wawu atifatun, wawu huruf ataf. Walam yakhsha, ini i'rabnya sama seperti lam yasa. Lam yas'a, lam yas'a. Berarti fi'il mudhari' majzum alamatul jazmihi hasfu harfil illah, yakni al-alif. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Fa'il pada yakhsha adalah dhamir huwa, mustatir. Wa illa adatu hasrin, illa alat pengecualian, alat pembatasan. Wa lafzul jalalah Allah maf'ul bihi mansub bil fi'li. Lafaz Allah mansub sebagai maf'ul bih, amilnya adalah fi'il. Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahirah ala akhirih. Seperti itu. Baik. Kemudian fakullun min yas'a wa yakhsha. Masing-masing dari kata dari fi'il yas'a dan yakhsha, keduanya adalah fi'lun mudhari' majzum bilam. Alamatul jazmihi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya dibuang huruf illahnya. Wa huwa al-alif, yaitu huruf alif. Niyabatan anis sukun, sebagai pengganti sukun, wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Dan fathah yang ada pada ain dan ada pada sya itu sebagai dalil bahwasanya yang dibuang adalah alif. Gitu. Jadi kalau kita melihat kok fiil di belakangnya ada kasroh misalnya. Lam yaqdi. Lam yaqdi. Yaqdi, ya. Ini kita lihat fiil. Tapi di belakangnya kok kasroh. Nah, di belakang kasroh. Katanya fiil nggak bisa kasroh. Oh, ini kasroh. Berarti di sini ada yang dibuang. Yang dibuang apa? Ya. Nah, asalnya lam yaqdi. Majzum, tanda jazmnya dibuang huruf illah. Yani ya. Gitu. Coba kalau antum lihat surat Mujadalah. Ayat apa itu? Mujadalah yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat berapa itu? 11. Nah, coba antum buka. Surat Mujadalah ayat 11. Udah ketemu? Tuh, 11 kok bukan? Oh iya, ya, saya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu dikatakan tafassahu, berlapanglah dalam majelis, fafsahu, maka berlapanglah. Yafsahillahu lakum, maka nanti Allah akan membuat kalian lapang. Wa idza qila anjuzu fanjuzu. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Nah, itu ada yarfa'i. Yarfa'i, antum lihat ya, yarfa'i fi'il mudhari'. Kok majrur? Ada yang dibuang. Kenapa fi'il mudhari' itu majrur? Kenapa enggak yarfa'u atau yarfa'a atau yarfa' sukun? Kenapa yarfa'i? Ada yang dibuang? Ada jawaban lain selain dibuang? Siapa yang tahu? Kenapa yarfa'i itu dikasroh? Kan fi'il mudhari'. Karena nyambung litisalihi liiltiqa'is sakinain. Karena ketemu dua sukun.
Yarfa itu asalnya sukun, yarfa. Ya. Yarfa itu sukun. Ketemu dengan lafaz Allah. Depannya alif, sukun juga. Maka nggak bisa dibaca. Ya. Berarti harus dikasih harokat supaya bisa nyambung. Makanya yarfa'i. Jadi adanya fiil itu di kasroh bukan berarti fiil bisa kasroh. Itu darurat. Ya. Karena tadi kalau di ayat ini karena ditakhallus untuk selamat dari ketemu dua sukun. Ya. Atau misalnya karena ada huruf ilat yang dibuang. Seperti kata yaqdi. Kalau yarfa ini nggak ada huruf ilah. Karena huruf akhirnya adalah ain, huruf sehat, huruf sahih, sahih al akhir. Ya. Tapi di sini dikasroh karena litakhallus untuk menyelamatkan dari bertemu dua sukun. Baik. Sahih. Naam. Faqulun man yas'a wa yakhsha fil mudhari majzum. Nah, seterusnya wal fathah qablaha dalil 'alaiha. Dan fathah yang ada pada yas'a dan yakhsha itu sebagai dalil bahwasanya yang dibuang adalah alif. Ya. Lalu wa misalu ma akhiruhu waw. Contoh yang dibuang huruf waw seperti kata tad'u. Taqulu fi jazmihi la tad'u ila syarr. Kata tad'uhu ini artinya kamu mengundangnya, ya, kamu mengajaknya. Tad'uhu. Tad'u berarti itu fiil mudhari marfu. Ya, tad'u fiil mudhari marfu. Tanda rafa'nya apa? Hah? Tad'u. Ini marfu nggak? Marfu. Tanda rafa'nya apa? Wow. Dhammah muqaddarah. Karena asalnya tad'u. Asalnya tad'u, ya. Ikut wazan taf'ulu. Kenapa jadi dia dhammahnya di muqaddarah? Karena kenapa? Sikol. Karena sikol. Kalau pada mana tadi? Oh. Pada yas'a. Yas'a. Ini marfu nggak? Marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa dhammahnya muqaddarah? Nah, ta'zur. Ta'zur, ya. Yaqdi. Marfu nggak? Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah juga. Nah, alasannya kenapa dimuqaddarahkan? Siqal. Asalnya yaqdiyu. Bisa nggak antum ngomong yaqdiyu? Bisa, kita bisa. Tapi buat orang Arab berat. Kalau ini emang nggak bisa sama sekali. Mutlak nggak bisa kasih harokat. Kalau ini bisa, cuman siqal berat. Ada kemungkinan bisa, tapi mereka berat. Makanya dikatakan siqal bukan ta'adzur. Nah, sama tad'u. Tad'u marfu. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Alasannya siqal juga tad'u. Enggak. Ya dan waw. Nah, begitu. Maka tad'u ini marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Ketika majzum berarti menjadi tad'u. Nah, ketika majzum menjadi tad'u. Berarti apa tanda jazmnya? Hadfu harfil illah, dibuang huruf illahnya. Ya, atau hasful waw, dibuang waw. Nah, berarti kalau kita buat kalimat jazm, la tad'u ila syarr. Janganlah engkau mengajak kepada syarrun, keburukan. Jangan kamu mengajak kepada keburukan. Berarti la-nya menjadi la nahiyah. La-nya la nahiyah, bukan la nafiyah, ya.
Bedakan. Ya. La tad'u dengan la tad'u. Sama-sama adalah. Kalau ini artinya apa? La tad'u. Kamu tidak mengajak. La-nya nih la nafiyah. La nafi artinya tidak. Kamu tidak mengajak. Kalau ini la tad'u artinya jangan. Jangan kamu mengajak. Beda tuh, ya. Kalau nafiyah, ya, dia tidak beramal, artinya fi'ilnya tetap marfu. Tidak beramal. Kalau la nahiyah beramal, menjadikan fi'il mudhari'nya majzum. Dan di situ di buku apa? La apa berarti? La nahiyah. Berarti dia la-nya la nahiyah karena beramal. Tad'u menjadi majzum. Ya. Berarti la-nya la nahiyah. Tad'u fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Apal nggak? Ah. Hadfu harfil illah. Dibuang huruf illah. Nah. Ah. Illa syarri. Nah. Berarti oh iya pakai illah. Bukan salah. Illah berarti jadi huruf jar. Mabni alas sukun. Syar jadi apa? Isim majrur. Alamatu jarhi kasroh. Kenapa kasroh? Mufrad. Isim mufrad. Nah. Wa misluhu qauluhu ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu dengannya. Ya. Kita lihat i'rab di bawahnya. Al-wawu wawu atifah. Kelihatan ya? La taqfu seperti la tad'u. La taqfu seperti la tad'u. Berarti la-nya la nahiyah. Ya. Taqfu berarti fi'il mudhari' majzum alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Huruf illah apa yang dibuang? Wawu. Nah, dari mana tahu wawu? Ada dhammah menunjukkannya. Ya. Kemudian ma-nya isim mausul di mana allazi, ya ma-nya adalah isim mausul artinya yang. Ya. Ma-nya isim mausul di mana allazi artinya yang, dia jadi maf'ul bih, laisa ini apa namanya sebagai fi'il ya. Fi'il naqis, kemudian laka jar majrur sebagai khobarnya, bihi muta'alliq, kemudian ilmun sebagai isim laisa, dan seterusnya. Kemudian fakullun min tad'u wa taqfu, masing-masing dari fi'il tad'u dan taqfu adalah fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Majzumnya dengan amil la nahiyah. Berarti la nahiyah ini menjazmkan fi'il mudhari. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Tanda jazmnya adalah dibuang huruf illah yaitu al-waw. Niyabatan anis sukun, pengganti sukun, wa dhammah qablaha dalil alaiha. Dan dhammah pada fi'il tadi, pada sebelum huruf illah tadi menjadi dalil bahwasanya yang dibuang adalah waw. Gitu. Jelas? Kemudian wa misalu ma akhirhu ya. Contoh yang huruf akhirnya ya. Pada kata yaqdi. Yaqdi ini marfu. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Nah, alasannya apa? Siqal. Ya, asalnya yaqdiyu. Yaqdiyu berat ya. Taqulu fi jazmihi, ketika jazm kita mengatakan la taqdi bi ghairil haq. La taqdi bi ghairil haq. Berarti la apa ini? Nafi atau la nahiyah? Nahiyah, melarang ya. Karena antum melihat situ taqdi berubah jadi majzum. Ya. Janganlah kamu memutuskan bi ghairil haq, tanpa hak. Jangan kamu menetapkan memutuskan tanpa hak.
Maka lanya la nahiyah. Taqdi berarti fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya hadfu harfil ilah, yaitu huruf apa yang dibuang? Ya, apa dalilnya? Ada kasroh. Ada kasroh menunjukkan berarti ya dibuang. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu anta wala taqdi kamu. Nah, kamu laki-laki. Bi ghairil haq ba huruf jar ghairi isim majrur al haq sebagai mudhaf ilaih ya. Wa misluhu qaulu ta'ala wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan dalam tanah apa di atas tanah? Di atas tanah. Itu pakai fi loh. Nah, berarti fi maknanya ala. Jadi huruf jar itu nggak mesti letterlek. Kalau antum ditanya, apa artinya fi? Nah, itu berarti orang pinter. Apa artinya fi? Dalam. Baru belajar tuh. Baru belajar Durusul Lugha jilid 1 itu berarti. Kalau antum bilang tergantung nggak berarti tahu dia. Karena huruf jar itu tergantung kalimat setelahnya, maknanya berbeda. Fi sama bukan di dalam langit. Fi nakhlah. Apakah disalib di dalam pohon korma apa di luar pohon korma? Disalib di pohon korma apa di luar pohon korma? Fi nakhlah. Di luar tapi pakai fi. Maknanya berarti di luar, di atas pohon korma gitu. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah salat Jumat, fantashiru fil ardi. Bertebaranlah di dalam tanah apa ke atas tanah? Nah, berarti maknanya di atas. Kalau alat, kalau alat bisa juga lain. Bisa. Semua huruf jar itu bisa beda-beda. Gitu. Ulitu fi Jakarta, saya lahir di Jakarta. Bisa pakai ulitu bi Jakarta. Fi bisa diganti fa. Bisa ganti fi. Bi Jakarta, fi Jakarta. Mananya sama. Nah. Baik, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi marahan dalam keadaan sombong. Ya. La-nya la apa di sini berarti? La nahiyah. Kenapa? Karena mudhari'nya jadi majzum. Berarti tamshi fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya hadfu harfil illah. Huruf apa yang dibuang? Ya, dari mana tahu? Ada kasroh. Failnya mana tamshi? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Fil ardi jar majrur. Marohan jadi apa di sini? Belum belajar. Apa Khalid? Marohan. Marohan jadi apa di situ? Ini ada bukan nih. Marohan mana marohan? Tuh marohan. Ya. Jadi hal mansub keadaan. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, dalam keadaan congkak ya. Taib. Jelas sampai di sini? Jelas? Sekarang kita latihan dengan melihat di ayat Quran. Sombong, bangga, congkak, angkuh. Mariha yamrah, apa itu? Ada dicari yang Arab ke Arab. Mananya banyak. Kita buka Al-Baqarah ayat pertama. Baik. Di ayat pertama alif lam mim nggak ada ya. Ini nggak ada yang kita pelajari. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, nggak ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Antum lihat di situ pada kata yu'minuna. Ini fi'il mudhari. Marfu enggak? Nah, tanda rafa'nya apa? Subutun nun. Kenapa subutun nun? Af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah. Nah. Dari mana tahu ini subutun nun? Dari mana tahu ini af'alul khamsah? Karena bersambung dengan wawu jamaah. Takdirnya hum. Berarti marfunya dengan subutun nun. Wa yuqimuna juga sama, marfu. Tanda rafa'nya subutun nun, ya. Yunfikuna juga sama. Ini masih sama. Susah nih agak nyari yang majzum. Enggak. Dan tunzirhum itu majzum pakai sukun. Nah, kita lihat di sini di ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ya, ini kita lihat la-nya la apa di sini? La nahya. Berarti tugasnya bikin fi'il mudhari menjadi majzum. Berarti tufsidu majzum kan? Tanda jazmnya adalah hasfu nun. Hasfu nun. Kita belum belajar, ya ini aja. Mumpung belum zuhur dikit lagi. Ya. Dan nunnya dibuang kan? Betul, nunnya dibuang. Mana? Itu kalau rafa. Kalau posisinya marfu, tufsiduna. Kalau tufsiduna itu marfu, tapi ini adalah berarti jazm. Tanda jazmnya dibuang nunnya, gitu. Nah, walakin la yash'uruna di ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itulah orang-orang bikin kerusakan tapi mereka la yash'urun, enggak sadar. La yash'uruna berarti fi'il mudhari'nya marfu. Tanda rafa'nya nun. Subutun nun karena af'alul khamsah. La-nya la apa itu? La nafi, bukan la nahya. Kalau nahya jadi dibaca yash'uru, la yash'uru gitu. Udah azan pas. Belum ketemu nih. Baik ya. Sudah masuk azan. Kita cukupkan dahulu. Insya Allah kita lanjut pekan ketiga bulan depan. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ya. Kita cukupkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.